Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini masih seputar IC teman-teman. Cuman IC yang saya pakai kali ini adalah ATmega 328P yang biasa kita pakai di Arduino Nano atau Uno. Oke. Nah, cuman sekarang kita akan membuat IC ini terpisah dari biasa papan yang kita beli ya, yang udah jadi. Jadi istilahnya kita membuat microcontroller kita sendiri. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Oke. Ini adalah skematik untuk memprogram IC ATmega 328P kita. Oke. Dengan mengetahui ini, kita nanti bisa mengcustom PCB kita sendiri ya, teman-teman ya. Bisa solder manual atau bisa pesan papan PCB yang sudah di gambar ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu skema dasar untuk ATmega 328-nya. Di sini adalah terdapat 28 kaki ya, teman-teman ya. Semua kaki di sini adalah kaki-kaki pin yang biasa kita pakai di Arduino Nano ini. Nah, atau Arduino Uno. Ini ya, integrasinya di sini yang biasa kita pakai. Cuman kali ini kan kita tidak mau pakai board Arduino Nano yang sudah jadi ini ya. Kita membuat sendiri gitu. Tidak mau tergantung sama board ini. Sehingga project yang kita hasilkan nanti, atau misalnya teman-teman memproduksi papan PCB sendiri, nanti lebih enak ngelihatnya. Oke, tidak campur aduk dengan Arduino yang sudah jadi ini. Oke. Nah, kita kenalan dulu dengan chip ATmega 328 ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini pin satunya untuk reset. Pin 2 ini adalah digital 0 yang biasa kita pakai sebagai RX ya. Kemudian ada TX di sini. Kemudian digital 2, digital 3 sekaligus PWM untuk PWM. Kemudian 4, digital 4. Nah, di pin atau di kaki 7 dan 8 ini untuk VCC dan ground. Oke, 5 volt ya, teman-teman ya. Nah, di kaki 9 dan 8 nanti kita hubungkan dengan kristal osilator. Ini seperti yang di atas ini gambarnya. Kristal osilator ini untuk timingnya ya, teman-teman ya, untuk timing chip kita ini. Nah, kemudian di kaki 11 ini digital 5. Oke. Jadi yang warna pink ini yang ditandain 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ini nanti angka-angka yang akan kita pakai dalam pemrograman. Misal kita mau aktifkan pin 11, kita bukan tulisnya 11 tapi 5 ya, teman-teman ya. Nih. 5 dan 6 ini, atau di kaki nomor 11 dan 12 ini, digital 5, digital 6 itu bisa berfungsi untuk PWM juga ya, teman-teman ya. Nah, kemudian 7, 8 berurutan, 9, 10, 11, 9, 10, 11 bisa untuk PWM, 12, 13. Oke. Ini 11, 12, 13 juga adalah pin untuk MOSI, MISO, oke, dan SCK. Kemudian di pin 20, 21, pin 20 ini VCC, 21 RF, kemudian 22 ground, dan selanjutnya dari 23 sampai 28 itu pin untuk analog. Oke, untuk analognya. Untuk 27 dan 28 juga sekaligus untuk serial data dan serial clock. Oke. Nah, cukup ya, teman-teman ya. Nah, ini rangkaiannya dengan Arduino Nano. Karena gini, teman-teman, kita akan memprogram ATmega 328 kita ini. Kan kita tidak bisa langsung program ya. Kita kan harus nge-burn dulu ke dalamnya, seperti yang video-video sebelumnya saya jelaskan tentang Etita ini. Ini juga sama. Kita harus nge-burn dulu ke dalamnya bootloader Arduino IDE kita, supaya bisa kita program dengan Arduino IDE kita, maksud saya. Itu ya. Nah, rangkaian untuk nge-burn-nya, untuk nge-burn bootloadernya itu seperti ini. Kurang lebih dengan yang Etita ini. Oke. Nah, pin atau kaki 1 ini kita hubungkan dengan digital 10 di Arduino,
kemudian dia ditarik ke 5 volt ya dengan melalui resistor 10K. Oke. Kemudian pin 19 itu ditarik ke digital 13 di nano. Kemudian pin atau kaki 18 itu di digital 12. Pin 17 itu ditarik ke digital 11. Oke. Kemudian ada pin 7 dan 8 atau kaki 7 dan 8 pada ATmega itu adalah yang nomor 7 untuk VCC. Saya langsung jumper ke 20 ya, 20 juga VCC nih sama. Kemudian 8 untuk ground, saya jumper ke kaki 22. Itu juga untuk ground. Oke teman-teman. Nah, ini bagian yang penting juga untuk kaki 9 dan 10 itu ada dihubungkan nanti dengan kristal osilator kita 16 MHz di kaki yang pertama di pin 9, kaki yang kedua di pin 10. Terbalik nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, kemudian di masing-masing kaki osilatornya ini dihubungkan dengan kapasitor seramik 22 nanofarad, oke. Nih, dan kaki yang satunya lagi juga sama dihubungkan dengan kapasitor seramik 22 mikrofarad. Kemudian kedua kaki kapasitor ini dihubungkan dengan ground. Kedua kaki yang lainnya ya dihubungkan dengan ground. Oke. Nah, selanjutnya kita ke programnya ya teman-teman ya. Kita akan ngeburn dulu bootloader untuk ATmega 328. Seperti biasa kita akan uploadkan dulu ke dalam Arduino Nano ini Arduino ISP-nya supaya dia siap untuk ngeburn bootloader ke dalam ATmega 328 ya. Ini Arduino ISP, teman-teman bisa cari di file sampel Arduino ISP ini ya. Pilih Arduino ISP, akan keluar ini, nggak perlu dibaca lagi. Teman-teman lihat ini panjang ya. Ini nggak perlu teman-teman terlalu pusing di sini. Langsung ke tools. Atur board yang kita pakai tadi adalah Arduino Nano yang sebagai pemrogramnya. Oke, pilih Arduino Nano, ATmega 328 pakai yang old bootloader. Kemudian portnya sesuaikan. Ini karena saya belum colok, dia belum terbaca ya teman-teman. Oke. Keempat, kemudian programmernya atur sebagai Arduino SI ISP dan jangan burn dulu ya teman-teman ya. Upload dulu ini. Tekan upload. Oke. Berhasil. Oh ya teman-teman, saat teman-teman mengupload file Arduino ISP ini ke dalam Arduino Nano, pastikan Arduino Nano-nya belum tercolokkan apa-apa ya teman-teman ya. Hanya kabel data saja yang dicolokkan ke laptop, ke Arduino, terus teman-teman tekan upload. Belum ada yang lain ya. Nah, setelah itu teman-teman setelah berhasil upload seperti ini, baru buat rangkaian seperti ini. Nah, baru kita siap ngeburn bootloader ke dalam ATmega 328. Oke, sekarang coba kita burn ya. Nah, untuk burn bootloadernya, teman-teman ke tools, pastikan semuanya sama seperti tadi, baru tekan burn bootloader. Oke, done burning bootloader. Ada keterangannya ya teman-teman di bawah ini. Berarti ATmega 328 kita sudah siap di program. Oke. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman rangkaian yang saya buat ya. Oke, ini teman-teman rangkaian yang saya buat. Sama seperti yang saya tunjukkan di skema tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba menyalakan mungkin LED dulu ya teman-teman ya. Kita akan coba menyalakan LED dulu sebelum kita coba yang lain. Berhubung breadboard saya sudah penuh di sini, mungkin kita pakai breadboard tambahan saja ya. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini saya menambahkan sebuah LED di kaki digital ini ya teman-teman ya, digital 10 di sini. Oke.
Ini kan yang paling ujung sini kan 15, 16. 16 itu kalau di skema 16 itu kalau di skema adalah digital 10. Oke. Kita akan coba program untuk membuat LED ini ngebling ya, teman-teman ya. Oke, berarti kita balik ke Arduino IDE-nya dulu. Control new. Pertama kita buat dulu variabel yang mau kita pakai, namanya LED. Kita colok ke pin 10 tadi ya. Kemudian di sini kita atur pin mode-nya. Berarti LED sebagai output. Nah, di sini kita buat dia ngebling. Oke. Delay 500. Digital right. LED low. Oke, coba program sederhana ini apakah dia bisa bekerja ya. Nah, sekarang cara menguploadnya teman-teman, kalau mau menggunakan Arduino Nano, kita ke tools, pastikan semuanya udah oke. Di sini Nano ya pilihannya ya. Nah, terus kita ke sketch. Di sketch kita pilih upload using programmer, atau bisa tekan Ctrl Shift U. Oke, nih kita tekan save dulu. Ya, perhatikan teman-teman, LED-nya ngebling ya. Nah, beginilah kira-kira ya teman-teman untuk membuat ATmega 328 ini bekerja. Oke, kalau udah tahu ini, teman-teman bisa buat board sendiri seperti yang saya buat ini. Oke. Ini solder sendiri, saya tidak gambar papan PCB, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat saya punya port untuk powernya ya. Untuk konektor powernya di sini. Dan saya juga pakai di sini LM7805 untuk step down-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini kan kita bisa colokkan power 12 volt di sini. Oke. Nah, nanti masuk ke LM7805 ini, dia akan diturunkan menjadi 5 volt. Oke. Dari situ baru kita pakai powernya untuk menyalakan ATmega 328. Oke, ini sama persis kok rangkaiannya dengan ini. Cuman bedanya dia tidak tergantung sama ini. Dan ini saya programnya tidak menggunakan Arduino Nano, jadi saya program pakai ini. FTDI. Modul FTDI ini untuk programmernya ya teman-teman ya. Jadi pengganti Arduino Nano-nya. Nah, setelah diprogram dia tinggal cabut. Ini kalau mau program kan ini colokan dulu di sini. Oke. Jelas ya teman-teman. Tuh. Saya jelaskan di video kali ini ya teman-teman ya. Mungkin di video lain saya jelaskan cara membuat cara memprogram ATmega 328 dengan modul ini. Oke, nah setelah diprogram ya tinggal cabut aja. Maaf teman-teman agak goyang ya. Nih tinggal dicabut. Tuh, kan? Jadi aplikasi atau alat yang kita buat menjadi lebih ringkas nanti. Oke, teman-teman bisa hubungkan dengan IC lain di papan breadboard ini. Terlalu boros ya, terlalu besar yang saya pakai ini. Harusnya bisa dibuat lebih simpel lagi. Oke, teman-teman. Ya mungkin itu aja video kali ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.